Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kembali diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat kembali mempelajari ilmu di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Adapun pada kesempatan kali ini kita langsung saja masuk ke dalam pelajaran kita, yaitu pelajaran kita pada kali ini adalah manhaj, yang mana kita menggunakan buku ini, Hadis Arba'in Abu Naisah, maksudnya Ustaz Abdul Hakim, ya. Harusnya untuk kelas 12 bukan ini, tapi ya nggak apa-apalah, kita jelaskan saja sesuai apa yang tercantum di sini. Kita langsung masuk ke dalam hadis ketiga. Kenapa? Karena pada kesempatan kemarin kita telah membahas tentang hadis pertama dan kedua. Lihat di sini, di sini kita baca dulu hadisnya, ya. Bahwasanya untuk hadis ketiga ini kita membahas tentang kebesaran ittiba terhadap Rasul, ya. Kebesaran ittiba terhadap Rasul. Nah, maksudnya kebesaran ittiba terhadap Rasul. Maksudnya apa itu kebesaran ittiba terhadap Rasul? Kebesaran ittiba terhadap Rasul adalah keutamaan. Maksudnya kebesaran ittiba itu keutamaan ittiba. Ittiba itu apa? Dari kata ittaba'a. Tadi ya. Dari kata ittaba'a yattabi'u, ya, artinya ittiba, artinya mengikuti, ya, mengikuti apa-apa yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi apa-apa yang dilarangnya. Itulah dia ittiba. Sebelum kita masuk ke dalam hadisnya, sebentar, kita baca dulu, ya. Bahwasanya yang ketiga di sini an Abdullah bin Sabit, ya. Abdullah bin Sabit itu adalah seorang sahabat. Kenapa? Dari mana kita tahu itu seorang sahabat? Di situ dituliskan dan dicantumkan bahwasanya ada radhiyallahu anhu, ya. Radhiyallahu anhu. Kemudian
Dia berkata atau beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallazi nafsu Muhammadin wallazi nafsi ya biyadihi." Ya. Maksudnya adalah wa di sini wal qasam. Wal qasam itu apa? Wal yang menunjukkan sumpah. Ya, sumpah, dan sumpah kita atau sumpah makhluk itu hanya boleh kepada Allah saja, ya, atau lafzun jalalah, ya. Wallahi, ya, wallazi nafsi biyadi, pokoknya yang menunjukkan kepada zat Allah Subhanahu wa taala, ya. Wallazi nafsi biyadihi dan seterusnya, ya. Adapun jadi itu dia manusia, maka tidak boleh sumpah kepada selain Allah. Kalau sumpah kepada selain Allah masuknya syirik kecil, ya. Itu dia. Nah, adapun Allah Subhanahu wa taala maka boleh sumpah kepada makhluk-makhluknya. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan makhluknya. Tidak ada yang lebih tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti wal asr, wad duha, wal laili, ya, wasyamsi dan seterusnya. Itu sumpah Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi untuk manusia maka hanya boleh sumpah kepada Allah Subhanahu wa taala saja, termasuk yang dikatakan oleh Nabi Muhammad ini ya, kita masuk ke lafaz selanjutnya. Lau asbaha fikum Musa summa taba'tumuhu wa taraktumuni. Apa itu wa taraktumuni? Wa taraktumuni la dhalaltum. Innakum haddi minal umami wa ana haddukum minan nabiyyin. Ya, lihat di sini. Ya, kita baca artinya. Lihat di sini. Dari Abdullah bin Sabit, beliau berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, maksudnya jiwaku berada di tangannya, karena di sini Nabi Muhammad yang berkata. Jadi di riwayat lain ada yang mengatakan, di riwayat lain ada yang menyebutkan dengan lafaz wallazi nafsi. Kalau ini wallazi nafsu Muhammad, ya, pokoknya itu sama saja, artinya menunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Yang jiwaku berada di tangannya, demi zat, ya, bukan demi yang, tapi demi zat yang jiwaku berada di tangannya, bukan demi yang jiwaku berada di tangannya, akan tapi ada zatnya. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, itu maksudnya ada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka boleh kita bersumpah seperti ini karena Nabi Muhammad mengatakan seperti ini. Apa yang Nabi Muhammad sumpahkan? Berarti kalau sudah disumpahkan itu menunjukkan kepada kepentingan, ya. Ya dulu ala ahamiyatihi, menunjukkan kepada kepentingan, kedaruratan, ya, apa yang akan dikatakan setelahnya. Kemudian beliau berkata, kalau saja sekiranya Musa berada di tengah-tengah kamu, kemudian kamu mengikutinya, kamu mengikuti Musa dan meninggalkan aku, tiba-tiba jadi pada saat ada Nabi Muhammad ini udah lama, kemudian bersama para sahabat, ya, tiba-tiba turun Nabi Musa, ya,
Bukan Nabi Isa ya, Nabi Musa disebutkan di sini. Kemudian kalian mengikuti Nabi Musa setelah dia turun, setelah beliau turun, kalian malah mengikuti Nabi Musa dan meninggalkanku. Ya, jadi Nabi Muhammad ditinggalkan, pastilah kamu akan menjadi tersesat. Maka umat-umat yang mengikuti Nabi Musa, maksudnya pada saat turun sekarang ini, jika saja turun maka akan tersesat. Kenapa? Karena tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW. Nah, disinilah dia syahidnya atau inti dari judulnya ini. Kenapa? Karena keutamaan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ya, Nabi Muhammad adalah khatimul para nabi, penutup para nabi, dan muhaiminun lahu. Al-Quran adalah muhaimin, artinya yang paling sempurna atau yang bisa menutupi kesalahan-kesalahan umat ya yang lain, bahkan bisa menjadi pencukup dari kitab-kitab yang lain. Al-Quran itu dia ya. Jadi ketika telah turun Al-Quran, telah diutus Nabi Muhammad, maka tidak perlu lagi kita membaca-baca kitab Injil, kitab Taurat, ya, Zabur, ya, nggak perlu lagi baca-baca syariat Nabi Isa, Nabi Musa. Kenapa? Karena semuanya sudah lengkap dalam Al-Quran, sudah benar di dalam Al-Quran, sudah lengkap apa yang dikatakan Nabi Muhammad SAW. Itu dia. Bahkan disebutkan nanti di dalam hadis bahwasanya jika saja Isa alaihissalam, ya, artinya Nabi Isa itu turun, ya, maksudnya Nabi Isa nanti kan akan turun ya. Nabi Isa belum meninggal, ya, beliau hanya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, bar rafa'ahu Allahu ilaihi. Ya, Allah yang mengangkat Isa ke atas langit. Nah, di situ Nabi Isa akan turun. Kalau saya nanti turun, memang nanti akan, jika sudah waktunya Nabi Isa akan turun nanti di akhir zaman sebelum hari kiamat. Nah, maka pastinya Nabi Isa akan tunduk kepada syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi mengikuti syariat Nabi Muhammad, sholatnya seperti syariat Nabi Muhammad dan seterusnya, tidak membawa syariat baru. Maka nanti ketika ada Imam Mahdi, Nabi Isa itu sholat di belakang Imam Mahdi. Kenapa? Karena Imam Mahdi adalah imam umat pada zaman itu, ya. Nah, yang berada di yang salah satu umat Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Isa hanya mengikutinya, ya. Kemudian Nabi Isa baru setelah itu membunuh Dajjal dan seterusnya. Itu dia, ya. Nah, begitu juga jika sekarang diumpamakan oleh Nabi Muhammad, jika saja turun Musa atau datang Musa, kalian meninggalkanku maka kalian akan tersesat. Itulah dia pentingnya mengikuti Nabi Muhammad SAW, ya. Sangat penting, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyahdzaril ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah an tusibahum fitnah aw yusibahum azabun alim." Ya. Ya, falyahdzaril ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum azabun alim. Maksudnya adalah, jika saja orang yang menyelisihi peraturan Allah SWT dan aturan Nabi Muhammad SAW, maka dia akan ditimpakan dengan fitnah dan akan ditimpakan dengan azab, ya, fitnah di dunia dan azab di akhirat. Itu dia. Nah, sebagaimana Nabi Muhammad SAW juga bersabda, taraktukum alal bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Ya. Ya, di sini Nabi Muhammad SAW meninggalkan kita. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwasanya beliau, Nabi Muhammad, taraktukum alal bayda, ya,
saya meninggalkan kalian di atas keterangan, maksudnya sudah terang, agama sudah lengkap dan seterusnya, ya. Bahkan lailuha kanahariha, malamnya pun terang seperti siangnya, ya, dari sisi hati, saking terangnya. Kenapa? Karena Nabi meninggal itu ketika syariat semua sudah turun, ya. Adapun ayat yang terakhir yang terkenal turun yaitu adalah al-yauma akmaltu lakum dinakum, itu ayat syariat yang paling terakhir turun tentang syariat. Al-yauma akmaltu lakum dinakum, di situ disebutkan bahwasanya agama telah lengkap. Maka selesailah tugas Nabi Muhammad SAW. Berarti agama sudah disampaikan semua syariatnya, ya. Adapun surat yang terakhir adalah idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Dan ada beberapa ayat terakhir lagi yang bukan syariat yang turun, ya, sebelum meninggal Nabi Muhammad SAW. Itu menunjukkan bahwasanya agama telah lengkap. Makanya Nabi sebutkan taraktukum alal bayda, saya meninggalkan kalian di dunia ini di atas bayda, putih yang sangat terang, ya, malamnya seperti siangnya. Nah, lihat kemudian la yazigu anha illa halik, tidak ada yang ragu terhadapnya kecuali dia akan celaka. Jadi kalau ragu saja kepada mengikuti Nabi Muhammad SAW maka akan celaka. Itu dia keutamaan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Bahaya meninggalkan ajaran Nabi Muhammad SAW. Kemudian dilanjutkan di dalam hadis ini, innakum hadzi, ya, sungguhnya kalian adalah bagianku dari umat-umat. Jadi setiap nabi itu mempunyai bagian-bagian dari umat. Ada bagian-bagiannya. Oh, ini umatmu, ini umat Musa, ini umat Isa. Dan setiap manusia mempunyai bagiannya dari nabi. Maksudnya, ya, dia umat siapa? Kalau kita, bagian kita siapa? Nabi Muhammad, ya. Kalau yang lain nanti Hawariyun itu Nabi Isa. Misalnya Bani Israel, Nabi Musa, dan seterusnya, ya. Itu dia. Nah, kalau kita adalah Nabi Muhammad SAW. Makanya disebutkan pada saat hadis Isra Mi'raj, ya, Nabi Muhammad diperlihatkan hitam yang banyak, maksudnya sawadul azim, maksudnya orang-orang yang banyak, maka disebutkan itu adalah kaum Musa, kemudian ini kaum Muhammad, bahkan ada nabi yang tidak mempunyai pengikut, cuma satu pengikutnya dan seterusnya. Itu adalah bagian-bagian dari nabi tersebut, ya. Nabi Musa dari Nabi Muhammad mempunyai bagian yang banyak. Ada nabi yang sedikit seperti Nabi Ibrahim, itu sedikit dan seterusnya, ya. Nah, Allah sebutkan sini, sungguhnya kamu adalah bagian dari umat-umat, ya, yang hidup sebelum kamu, dan aku ini adalah bagian dari kamu. Maksudnya sesungguhnya kamu adalah bagian dariku, dari umat-umat, ya, maksudnya umat Nabi Muhammad, ya, kita. Dan aku ini, ya, Nabi Muhammad maksudnya adalah bagian kamu daripada nabi. Maksudnya kamu mempunyai jatah nabinya siapa, yaitu nabinya adalah Nabi Muhammad SAW. Itulah dia maksud dari hadis ini. Intinya adalah, kesimpulannya adalah, syahidnya adalah bahwasanya pentingnya mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Hadis ini adalah hadis sahih li ghairihi, ya. Sahih li ghairihi itu sahih yang tadinya hasan. Hasan, kemudian saking banyaknya riwayat yang menunjukkan tentang makna yang sama, kemudian ada syawahid dan tawabi'nya, maka dia naik derajatnya menjadi sahih li ghairihi. Nanti ini akan dipelajari di dalam ilmu mustalah hadis, atau udah, ya, udah kelas 12, udah selesai mungkin di kelas 11 tentang ilmu mustalah hadis, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, di dalam Musnad Ahmad. Imam Ahmad kitabnya Musnad Ahmad, dan banyak syawahidnya menunjukkan bahwasanya hadis ini adalah sahih li ghairihi, berarti tinggi derajatnya, ya, sahih li ghairihi ini, ya, itu dia.
Kemudian kita masuk itu ya. Nah, apa saja faidah yang kita dapatkan dari hadis ini? Ya, ada beberapa faidah yang kita dapatkan dari hadis ini, bahwasanya ya bolehnya bersumpah, ya bolehnya bersumpah dengan nama Allah, maksudnya kalau diperlukan untuk maksudnya memberikan perhatian, makanya pakai wallahi ya. Tapi tidak boleh kita banyak ngomong sumpah atau sumpah seperti dagangan nanti jadinya, maka ini diharamkan. Kalau ngomong sedikit sumpah wallahi, 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 orang jualan wallahi ini bagus, wallahi, jadi dia menjadikan sumpah itu sebagai jaminan, maka ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan tapi ketika menyampaikan sesuatu yang penting, yang harus didengarkan, yang biar orang percaya dan dia tidak bohong, maka ini diperbolehkan. Nah, jika dia sumpah kepada selain Allah, maka dia termasuk kesyirikan, yang mana itu adalah syirik al-qauli, maksudnya adalah syirik asghar. Nah, itu dia ya tentang sumpah. Kemudian pentingnya mengikuti Nabi Muhammad SAW, ini inti dari pembahasan dari kata la taraktum wa taraktumuni lazalaltum, jika kamu meninggalkanku maka kalian akan sesat. Bukan Nabi yang sesat, tapi kalian yang sesat. Kenapa? Karena petunjuk Nabi Muhammad SAW adalah wahyu yang diturunkan kepadanya Al-Quran, yang mana Al-Quran adalah penutup dari kitab-kitab yang lain dan pensempurna dari kitab-kitab yang lain. Itulah dia maksudnya. Nah, maka kita pentingnya mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ketika apa yang diperintahkan mengikuti, ya, yaitu sebagaimana syahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya, tasdiqu ta'atuhu fi ma amar wa tasdiqu fi ma akhbar wa ijtinabu ma naha anhu wa jazal wa ala na'budallaha illa bima syara'a. Ya, itu dia hakikat mengikuti Nabi adalah mentaati ketika diperintah, membenarkan ketika dikabarkan, dan menjauhi apa-apa yang dilarang, yang terakhir tidak menyembah Allah kecuali dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika ada perintah baru kita menyembah Allah dengan itu dia maksudnya. Enggak asal nyembah, walaupun niat kita baik, ya, walaupun niat kita baik tapi enggak asal nyembah. Kalau kita menyembah Allah dengan bukan ajaran Nabi Muhammad, maka masuknya bid'ah. Baik dengan ajaran Musa maka tetap sesat, ajaran Isa. Kenapa? Karena sudah ada Nabi Muhammad. Ya, kalau enggak Nabi Muhammad maka kita akan sesat. Ya, kalau enggak mengikuti Nabi Muhammad maka kita akan sesat, atau buat-buat ibadah sendiri, atau buat-buut ibadah dari nenek moyang enggak ada dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah, maka itulah dia sesat. Makanya orang-orang yang melakukan bid'ah dia rusak syahadat la anna Muhammadar Rasulullah-nya. Kenapa? Karena tidak mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Akan tapi kita husnuzon. Husnuzon maksudnya apa? Husnuzon niat mereka baik. Niat mereka apa? Niat mereka beribadah, tapi salah caranya. Caranya apa? Bahwasanya caranya harus mengikuti Nabi Muhammad. Kalau enggak mengikuti, berarti dia masuk ke dalam hadis ini. Paham ya? Itu untuk hadis ketiga. Kita masuk ke dalam hadis keempat. Ya, satu pertemuan kita 2 hadis. Ya. Hadis keempat adalah hakikat Itra. Ya, hakikat Itra maksudnya hakikat memuji Nabi Muhammad SAW dengan cara yang batil. Hakikat Itra itu adalah apa? Dilihat di sini, memuji Nabi Muhammad SAW dengan cara yang batil. Ya, memuji Nabi Muhammad dengan cara yang batil. Gimana itu? Kita lihat di sini. Kita baca hadisnya ya, hadis yang keempat.
an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas. Ya, Ibnu Abbas ini siapa? Adalah sahabat jalil yang didoakan Nabi Muhammad SAW mengetahui atau memiliki ilmu tentang tafsir atau makna-makna Al-Quran. Ibnu Abbas adalah Abdullah bin Abbas, anaknya dari Abbas, anaknya paman Nabi Muhammad SAW radhiyallahu anhuma. Sami'a Umar radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu ya, jadi Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas ini mendengar Umar. Umar ini adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya. Lagi khutbah di atas mimbar, yaqulu alal minbar, ya, khutbah di atas mimbar. Bahwasanya Umar ini sami'tu Nabi, mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ya, jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tatruni. Oh, itra, ya. Itra kata atra itri, la tatruni, la tutruni, atra yutri, yutru, yutruni, tutruni, la tutruni kama atratin nasara ibna Maryam, fa inna ma ana abduhu faqulu abdullah wa rasuluh. Kita baca artinya. Kita baca sekali lagi. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sami'a Umar radhiyallahu anhu yaqulu alal minbar, dia berkata di atas mimbar, ya. Sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, dia mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tatruni, janganlah kalian kita baca dulu, la tatruni kama atratin nasara ibna Maryam, fa innama ana abduhu faqulu abdullah wa rasuluh. Ya, lihat di sini bahwasanya dari Ibnu Abbas, bahwasanya beliau berkata, aku mendengar Umar berkata di atas mimbar. Bahwasanya Umar ini berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi bersabda. Karena Umar mendengar, ya, maka di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu memuji janganlah kamu memuji aku secara berlebihan. Ya, sehingga kita memuji Nabi Muhammad secara berlebihan sehingga melampau batas. Jadi melampau batas ini melewati batas. Jadi ada batas, ya, memuji Nabi kita melampaunya. Itu dia. Seperti apa? Seperti kaum Nasrani, ya, janganlah kamu la tatruni, janganlah kamu memuji aku berlebihan, ya, kama atroto, seperti melampau batasnya kaum siapa? An-Nasara, kaum Nasrani. Nasrani itu adalah umat dari Nabi Isa, ya. Umat dari Nabi Isa yang terputus dari wahyu, maksudnya setelah peninggalan Nabi Isa, ya, mereka terputus sanadnya kepada Hawariyun. Hawariyun ini adalah murid-murid Nabi Isa. Ya, dan dan Nasrani ini terputus, kemudian mereka malah menjadikan Nabi Isa sebagai salib, ya. Nah, dan dikatakan bahwasanya Nabi Isa adalah anak Tuhan. Nah, ini berlebihan, padahal Nabi Isa itu manusia, makhluk Allah, dibilang anak Allah, wal iyazbillah. Maka mereka menyebutkan bahwasanya Tuhan ada tiga, trinitas, ya. Ada Tuhan Bapa, maksudnya Allah, ada Tuhan Ibu, maksudnya Maria atau Bunda Maria, sering disebutkan Bunda Maria, maksudnya adalah Maryam, ya. Kemudian Tuhan Anak maksudnya adalah Nabi Isa yang sering disebut dengan
Yesus waliyadzubillah. Nah, ini dia orang-orang Nasrani, ya, yang menjadikan berlebih-lebihan, dia menurunkan derajat Allah dan berlebih-lebihan terhadap Maryam dan Isa. Dibilang anak Tuhan dan dibilang ibu waliyadzubillah, padahal ya Allah Subhanahu wa taala jelas-jelas membantah di dalam surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allah samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, ya. Allah tidak beranak dan tidak menjadikan sesuatu sebagai anaknya. Itu dia. Maksudnya Ibnu Maryam ini anaknya Maryam, ya, Isa Ibnu Maryam, Nabi Isa. Akan tapi di sini Ibnu Maryam karena dia mansub maf'ul bih. Kemudian disebutkan lagi di sini fa innama ana abduhu, karena sesungguhnya aku adalah abduhu, adalah hambanya. Hamba siapa? Hu-nya ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad adalah di sini ana, kemudian abduhu itu adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, aku adalah hu. Maka hu ini sudah ma'ruf, maksudnya adalah lafzun jalalah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sesungguhnya saya adalah hamba, maka katakanlah Abdullah wa Rasuluh. Nah, maka kita lihat, kalau tadi kita lihat syarat atau definisi dari syahadat la ilaha illallah. Kalau sekarang adalah rukun dari syahadat. Tadi definisi anna Muhammadar Rasulullah. Kalau sekarang adalah rukun dari syahadat anna Muhammadar Rasulullah. Kalau kita biasanya tahu dari rukun la ilaha illallah an-nafi wal isbat. Kalau ini rukun syahadat anna Muhammadar Rasulullah itu ada dua juga, ya. Yaitu ini yang disebutkan Abdullah wa Rasuluh, ya. Ada dua rukun. Yang pertama Abdullah, yang kedua Rasuluhu. Ya, dua. Abdullah, Rasulullah. Itu dia rukun dari syahadat Muhammad dan abduhu Rasul. Maka dikatakan di dalam syahadatnya wasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, atau wasyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya. Nah, maka dijelaskan bahwasanya abduhu wa rasuluh. Bahwasanya Nabi Muhammad adalah abdun dan rasul. Nah, syarat rukun yang pertama abdun, rukun yang kedua rasul. Ketika katakan abdun, bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba, maka tidak dituhankan, tidak berlebih-lebihan. Kenapa? Karena Nabi Muhammad hanya hamba seperti kita. Dari kita meyakini bahwasanya Nabi Muhammad itu juga makhluk dan hamba Allah, maka kita mengatakan bahwasanya nggak bisa nih, Nabi Muhammad nggak bisa lebih-lebih. Maksudnya derajat Nabi Muhammad ya seperti makhluk, ya. Maksudnya dari sisi Nabi Muhammad tidak mempunyai sifat-sifat rububiyah, seperti Allah Subhanahu wa taala tidak bisa ngapa-ngapain, ya. Nabi Muhammad hanyalah hamba biasa, tidur, kadang terbangun, kadang sakit dan seterusnya. Tidak bisa, maka tidak boleh kita menaikkan derajat, ya, makhluk kepada derajat Tuhan. Maka enggak boleh Nabi Muhammad disembah, digulu atau dilampaui batas, maksudnya dipuji dengan melampaui batas, ya. Seperti ini memuji dengan cara yang salah, ya, atau nggak boleh disujud, atau nggak boleh sujud kepada Nabi Muhammad dan seterusnya, nggak boleh, ya. Maka kita lihat kalau ada orang sholawat nariyah, sholawat nariyah itu menempatkan derajat Nabi ke derajat Tuhan waliyadzubillah, maka nggak boleh, karena Nabi Muhammad SAW nggak mempunyai sifat rububiyah, ya. Yang berhak diibadahi hanyalah yang mempunyai sifat rububiyah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Muhammad pada saat perang Uhud apa? Pecah gigi geraham-nya, ya. Itu menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad tidak mempunyai sifat rububiyah, tidak bisa melindungi dirinya sendiri dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tidak boleh disembah-sembah. Kemudian rukun yang kedua adalah Rasulullah. Nah, Nabi Muhammad ini tingkatnya lebih tinggi dari manusia, ya. Walaupun manusia biasa tidak mempunyai sifat rububiyah, kan, tapi tingkatnya lebih tinggi dari manusia biasa, yaitu predikat Nabi Muhammad adalah sebagai Rasul, bukan sebagai manusia biasa. Kalau kita abdun aja, kok beliau abduhu wa rasuluhu, ya. Maksudnya sebagai Rasul, ya, penyampai syariat, penyampai wahyu. Nabi Muhammad diberikan wahyu,
ya bisa mendengar wahyu dan seterusnya. Maka kalau sudah kita yakinin, maka abduhu, kita tidak boleh berlebih-lebihkan Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad juga abdun seperti kita. Dan ketika disebutkan rasuluhu, maka kita tidak boleh merendahkan Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad adalah rasul, ya, tidak boleh direndah-rendahkan. Rasul adalah utusan Allah, penyampai syariat. Jadi kalau kita sudah beriman ini, kita terhindar dari merendahkan dan melebih-lebihkan. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Paham ya sampai sini? Untuk minggu depan kita masuk ke hadis yang kelima. Tapi sebelum kita tutup, kita sebutkan beberapa faedah dulu dari hadis yang keempat ini. Bahwasanya faedah yang pertama, bahwasanya disunahkan untuk menyampaikan apa yang kita dengar dari hadis Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana di sini Ibnu Abbas menyampaikan apa yang didengar dari Umar menyampaikan apa yang didengar dari Nabi Muhammad SAW. Inilah dakwah yang sudah diwariskan oleh para sahabat, yang menyampaikan apa yang didengar. Maka Allah akan menerangkan wajahnya nanti di akhirat, ya, sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, baligwani walau ayah, ya, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat, dan hadis juga, dan seterusnya. Kemudian Nabi Muhammad SAW juga bersabda, nazarallahu imra'an sami'a maqalati. Ini sudah disebutkan di hadis sebelumnya, ya? Belum, ya. Nabi Muhammad SAW bersabda, nazarallahu imra'an sami'a maqalati fa'addaha kama sami'a. Maksudnya Allah akan menerangkan wajahnya nanti pada hari kiamat orang-orang yang mendengar hadisku, kemudian memahaminya, lalu dia menyampaikan sebagaimana dia mendengarnya. Inilah dia keutamaan menyampaikan hadis Nabi Muhammad SAW. Itu yang pertama faedahnya. Yang kedua faedahnya adalah inti dari bab, bahwasanya tidak boleh berlebih-lebihan terhadap Nabi Muhammad SAW. Ya. Contohnya seperti kemudian di sini juga menjelaskan bahwasanya orang Nasrani di situ mereka telah berlebih-lebihan terhadap Isa ibn Maryam, ya, yang mana menaikkan derajat beliau dari Rasul menjadi Tuhan, waliyadzubillah. Kemudian kita juga tidak boleh berlebih-lebihan dan tidak boleh merendahkan. Kenapa? Dari rukun syahadat la ilaha illallah, yaitu syahadat anna Muhammad Rasulullah, yaitu abduhu wa rasuluh. Mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan, ya. Lebih kurang mohon maaf. Insyaallah dihafal hadisnya. Pertemuan minggu depan kita masuk ke hadis kelima. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.